Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Putrabani, NIM 114220070 dari Teknik Lingkungan Angkatan 22 dari kelas Biologi Lingkungan TLC. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum jurnal yang saya kutip mengenai ekosistem mangrove. Jadi, mangrove itu merupakan karakteristik dari bentuk tanaman pantai, estuaria atau muara sungai, dan delta di tempat yang terlindung daerah tropis dan subtropis. Dengan demikian, mangrove ini merupakan ekosistem yang terdapat di antara daratan dan lautan pada kondisi yang sesuai mangrove akan membentuk hutan yang ekstensif dan produktif. Jadi karena hidupnya di dekat pantai, mangrove juga sering dinamakan hutan pantai atau hutan pasang surut, hutan payau, atau bahkan hutan bakau. Dan untuk keanekaragaman hayati mangrove di Indonesia itu sangat beragam. Jenis-jenis utama yang mendominasi ekosistem mangrove itu ada Avicennia marina, Rhizophora mucronata, dan Soneratia alba. Jadi mangrove ini memainkan peran penting sebagai habitat berbagai biota laut, sumber pangan, serta pelindung kawasan pesisir dari abrasi. Nah, untuk eh, studi kasus yang saya gunakan itu pada Pulau Miangas dan wilayah lain itu menunjukkan adanya variasi spesies berdasarkan kondisi lingkungan dengan beberapa jenis seperti Lumnitezera littorea dan Silocarpus moluccensis yang mendominasi di lokasi tertentu. Jadi, keanekaragaman hayati ekosistem mangrove ini menunjukkan berbagai fungsi penting, termasuk penyediaan habitat bagi biota laut, pengendalian abrasi pantai, serta penyerapan polutan seperti logam berat. Namun, eh, kawasan mangrove ini juga mengalami ancaman degradasi akibat alih fungsi lahan menjadi tambak atau bahkan menjadi pemukiman. Selanjutnya, ada pertumbuhan dan distribusi mangrove yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti salinitas, suhu, pH, substrat tanah, serta hidrologi. Jadi, kalau berdasarkan jurnal yang dikutip itu, mangrove ini cenderung lebih baik di substrat lumpur kaya akan bahan organik dengan kisaran salinitas optimal antara 10-30% dan pada pH 6-8. Di beberapa lokasi, jenis mangrove seperti Rhizophora mucronata itu lebih adaptif terhadap lingkungan ekstrim. Selanjutnya, untuk metode penelitiannya atau untuk analisis vegetasi mangrove ini bisa melibatkan teknik purposive sampling dengan pengamatan pada berbagai tingkatan tumbuhan, yaitu semai, pancang, tiang, dan pohon. Pendekatan ini digunakan menentukan indeks nilai penting yang mengukur peran satu spesies dalam ekosistem berdasarkan kerapatan, dominansi, dan frekuensi. Selanjutnya ada analisis ekologi yang sering menggunakan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener, indeks keseragaman, dan indeks dominansi untuk mengevaluasi struktur komunitas mangrove. Jadi, pengambilan datanya itu biasanya mencakup pengukuran diameter pohon, jumlah individu, dan jenis substrat. Atau eh, biasanya samplingnya itu juga bisa menggunakan eh, metode
atau metode transek yang mana itu berukuran 10 kali 10 meter plottingannya. Berikut jurnal yang saya kutip atau yang saya resume. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.